Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah. Dan sekarang kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, kita terlebih dahulu melihat apa evaluasinya. Nah, yang pertama adalah berapa lamakah tabut Allah tinggal di daerah Filistin. Yang kedua, sebutkan pemberiannya apa saja yang menyertai pengembalian tabut Allah ini ke Israel. Dan yang ketiga, ketika tabut Allah sampai di Israel, di manakah tabut itu berhenti? Ya. Yang keempat, berapakah orang Israel yang dihukum Tuhan dan mengapa mereka dihukum? Yang kelima, di rumah siapakah akhirnya tabut itu diletakkan? Dan yang keenam, siapa yang ditugaskan untuk menjaga tabut Allah? Dijawab ya setelah dengar cerita. Nah, anak-anak, kita menghafal ayat Alkitab terlebih dahulu. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sekali lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan ingin kita hidup kudus seperti Tuhan yang memanggil kita menjadi anaknya. Nah, anak-anak, masih ingatkah penduduk Ekron pada waktu itu yang mereka ketakutan karena penduduknya yang kena tulah dari tabut Allah? Ada yang bisul, ada yang mati, ataupun sawah ladang mereka dihama oleh tikus. Mereka gelisah, mereka rapat, dan akhirnya mereka setuju kalau tabut Allah ini dikembalikan ke bangsa Israel. Namun masalahnya anak-anak, gimana ya mulanginnya ya? Maka akhirnya mereka memanggil petenung, ya, ahli sihir, ahli nujum, dikumpulin. Ayo caranya gimana nih? Kita mau kembalikan tabut Allah itu, tabutnya orang Israel. Kita sudah banyak sekali kena hama nih, ya, banyak sekali yang kena tulahnya, bisul dan sebagainya. Dan sudah 7 bulan tinggal di kita ini. Wah, kita udah parah lah. Lalu di antara mereka mengatakan begini, kalau mau mengembalikan tabut Allah itu, kalian harus membuat borok-borok dari emas. Hah? Iya betul, dari emas, tapi bentuknya kayak borok itu. Lalu kok banyak dong? Ya bikin aja satu kota satu. Oh. Nah, kota-kota yang dilalui atau yang kena musibah itu adalah kota Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Nah, jadi tiap kota bikin borok emas satu-satu, jadi 5. Demikian juga dengan tikus dong, ya. Semuanya kan dihama dengan hama tikus. Mereka juga buat tikus emas. Berapa? Ya 5 juga, kan tadi 5 kota itu. Jadi satu kota keluarin borok emas 1 dan tikus emas 1. Ini sama. Jadinya tikusnya nanti 5, boroknya 5. Taruh di atas, di dalam peti, lalu disertakan di waktu kita mau mengembalikan tabut Allah. Terus gimana dong mengembalikannya? Begini, kalian ambil 2 lembu, ya, lembu sapi yang baru menyusui, tapi anaknya nggak boleh ikut.
Nah, pakai keretanya yang baru. Lalu tabut itu dinaikkan ke situ dan bawain satu peti yang isinya tadi 5 borok emas dan 5 tikus emas. Masuk taruh di situ. Nah, kalau ternyata kereta yang dibawa oleh 2 lembu ini menuju ke Israel, menuju kota Bet-Semes, berarti betul kita ini sedang ditekan. Dewanya orang Israel marah sama kita. Tapi kalau ternyata lembu ini jalannya tidak ke Israel, berarti memang bukan dewanya Israel yang marah sama kita. Oke. Kalau begitu besok langsung kita laksanakan. Nah, anak-anak, mereka membuat kereta yang baru, tabut Allah mulai ditaruh, dipasang 2 ekor lembu yang masih menyusu, anaknya dijaga di rumah nggak boleh ikut. Lalu ada sebuah peti yang isinya borok emas dan tikus emas, dan mulailah dilepas, anak-anak. Sedangkan 5 raja kota tadi mengikuti dari jauh. Terus mereka ikutin perjalanan. Dan ternyata betul kereta tadi menuju ke kota Bet-Semes, kotanya orang Israel. Nah, anak-anak, orang-orang di Bet-Semes yang sedang di ladang, sedang menanam padi, ngeliat, itu tabut Allah balik, tabut Allah datang yang dari Filistin. Nah, anak-anak, mereka senang sekali, mereka gembira menyambut tabut Allah itu pulang lagi. Dan ternyata kereta tadi berhenti di sebuah batu yang besar, di sebuah ladang milik Yosua. Berhenti di situ. Nah, anak-anak, setelah berhenti di situ, maka orang-orang Lewi yang ada di daerah Bet-Semes itu mulai menurunkan tabut Allah, dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, anak-anak, lalu orang-orang atau raja-raja Filistin yang tadi ngikutin lihat, mereka sudah mempersembahkan korban, sudah berhenti. Kalau gitu berarti sudah selesai tugas kita. Yuk kita pulang yuk. Nah, anak-anak, raja-raja Filistin akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Dan ketika dibuatlah mezbah untuk 2 ekor lembu ini, lembunya dipotong, taruh di atas mezbah. Kayunya adalah dari keretanya tadi dipotong-potong untuk menjadi kayu, dan mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Setelah korban syukur itu selesai, anak-anak, orang-orang mulai ngerumun, pada pengen lihat, kayak apa sih tabut Allahnya. Nah, anak-anak, ketika mereka lihat tabut Allah, wah, mereka malah mati. Banyak yang mati. Tuhan marah, Tuhan nggak suka. Tabut Allah itu melambangkan kehadiran Tuhan, dan mereka dengan sembarangan melihat isi dari tabut Allah. Maka Tuhan menghukum, dan kira-kira 70 orang mati pada saat itu. Nah, anak-anak, ketika dilihat orang-orang pada mati, mulailah orang-orang Bet-Semes mulai gelisah. Wow, begitu dahsyatnya. Bagaimana nih? Kita nggak bisa nih. Mau disimpan di mana kita juga nggak tahu. Di rumah siapa? Habis berhentinya di ladang seperti ini. Nah, sekarang begini. Kamu pergi, Kamu saya utus pergi ke Kiryat Yearim. Panggil orang-orang Lewi di sana untuk ambil ke tempat ini. Ambil tabut Allah, bilang kalau dari Filistin sudah dikembalikan kepada kita. Nah, anak-anak, betul utusan ini ke Kiryat Yearim, dan mereka orang-orang Lewi Kiryat Yearim mulai datang dan lihat, wow, itu adalah tabut Allah. Dan orang-orang Lewi inilah yang membawa tabut ini dan ditaruh di kereta, dan mereka mulai berjalan dari Bet-Semes sampai ke Kiryat Yearim. Nah, anak-anak, sampai di Kiryat Yearim, tabut itu tinggal di rumahnya Abinadab dan Eleazar, anak dari Abinadab lah yang ditunjuk, yang bertugas untuk merawat atau menjaga tabut ini. Nah, anak-anak, dari sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak bisa dihampiri dengan sembarangan. Nah, anak-anak, kalau Allah yang
kita percaya adalah Allah yang Maha Kudus, mengajak kita untuk hidup kudus. Jangan nyontek. Atau kita sembarangan ketika berdoa di gereja atau berdoa di rumah, semua pada serius berdoa, kamu matanya kemana-mana. Itu tidak menghargai kekudusan Tuhan. Atau kita dengan gampangnya berbohong. Kita lupa bahwa kita harus hidup kudus seperti gambar ini, ya. Ketika temannya ngadep sebelah sana, dia makan permennya. Ketika temannya, kamu makan permenku ya? Enggak. Nah, dengan berbohong itu kita sudah tidak hidup kudus. Nah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menguduskan kita dengan mati di kayu salib. Mari kita isi hidup kita dengan hidup kudus, rajin baca firman Tuhan, belajar dengan sungguh sehingga kita tidak melakukan kecurangan-kecurangan, dan melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa nyanyilah, memuji Tuhan. Yang terbaik kita mau berikan pada Tuhan. Bisa dilakukan? Ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, tolong saya hidup benar, hidup kudus seperti Engkau yang memanggil dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Dijawab ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.